Salam sehat sahabat-sahabat tercinta, ketemu lagi dengan saya Daryanto Official. Boom boom boom. Nah, hari ini kita ketemu dengan sosok muda yang ganteng dan juga gagah. Nah, beliau walaupun muda tapi sudah sangat sukses di dalam dunia usaha. Yuk, kita ketemu langsung dengan sosok pemuda yang luar biasa ini. Vito, ya apa kabar Vito? Sehat? Alhamdulillah sehat Om. Nah ini Vito walaupun masih muda tapi sangat luar biasa. Kita ini ada di cafe salah satu milik beliau, Devin Cafe and Resto ya? Ya betul Om. Nah ini ada di jalan apa nih? Vito? Jalan Cut Mutiara Raya nomor 89. Oh iya. Yang mau mampir boleh langsung aja ke sini. Ada di samping Hotel Merapi Merbabu, Ya. depan McDonald. Ya. Betul. Saya tahu tempatnya enak banget dan cozy dan makanan enak. Nanti kita review makanan dan juga minumannya ya. Oke. Nah sebelumnya kita ingin tahu bagaimana perjalanan Vito membentuk bikin Devin Cafe and Resto ini. Gimana ceritain? Ya. Jadi awalnya ini udah ada 10 tahun yang lalu Om. 10 tahun yang lalu. Jadi orang tua saya kan memang bisnis restoran, ibu saya. Nah terus dari situ berkembang. Jadi awalnya tuh rumah makan Sunda pakai saung bambu, pakai saung bambu. Habis itu setelah 10 tahun berjalan, kita ngumpulin uang, lihat dari tabungan juga. Nah pas momennya itu pas lagi kemarin pandemi COVID 2020 tuh. Sebelum pandemi. Nah, setelah pas pandemi, pas pandemi kamu bikin usaha. Nah pas pandemi, terus mama ada pikiran buat gimana kalau misalkan setelah ini kamu yang lanjutin gitu kan. Ya udah, habis itu saya bikin konsep. Habis itu saya bilang ke mama, aku maunya konsepnya kayak gini, ada kopinya juga, kayak gitu. Habis itu kafe sama resto kan, karena mama kan emang basicnya restoran rumah makan Sunda. Ya, habis itu aku bilang biar dicampur sama yang kekinian, pakai kopi lah gitu. Tapi tetap makanannya mama tetap masih ada kayak gitu. Nah, akhirnya pas pandemi kita rubah konsep jadi Devin's Cafe and Resto. Nah, ada nggak sejarahnya apa nih artinya Devin ini? Dari Devin's ini nama tengah aku, Om. Jadi nama aku tuh Arvito Devinzar yang Tama. Nah, jadi yang Devin's ini emang dipakai dari nama tengah aku. Kayak gitu. Jadi Devin's itu kalau ditanya apa sih Devin's itu ya nama saya sendiri kayak gitu. Jadi ini nama restonya nama beliau sendiri. Iya, betul. Vito ini single atau double? Waduh. Double ya kali Om. Ya kasihan dia netizen ya. Ya oke nggak apa-apa. Nah kita mau lanjut lagi pertanyaannya. Nah apa yang menginspirasi Vito ini bikin ini awalnya? Yang inspirasi aku karena kan emang awalnya orang tua kan juga bisnis Om. Nah jadi karena orang tua bisnis dan kebetulan aku ini kalau dibilang pewaris tata tunggal. Aku anak tunggal ini Om. Jadi ya sebenarnya juga kayak mungkin kewajiban aku juga nih untuk melanjutkan ini. Dan aku kebetulan juga kuliahnya di jurusan bisnis Om. Oh bisnis? Iya di bisnis. Jadi mengimplementasikan apa yang kamu dapat di dunia pendidikan. Iya betul Om. Jadi aku pengen nerapin langsung di restoran ini Om. Jadi pertama menerusin usaha keluarga, yang kedua ya emang aku pengen mengimplementasikan jurusan kuliah aku di restoran ini Om. Kayak gitu. Nah kita boleh tahu nggak kira-kira berapa sih omset yang didapat dari usaha ini? Dari satu outlet ya, kan kamu banyak ini. Mungkin dari satu outlet ini sih. Kalau dari satu outlet ini yang ada di Jalan Cut Mutia, itu per bulannya kurang lebih 30 sampai 40. Mantap ya. Iya. Itu belum yang lain-lain ya, baru minuman dan lain-lain ya, belum yang lain-lain ya, belum dari minuman aja ya. Karena kita juga sini ada event juga Om. Jadi lamaran, terus wedding. Kita juga sering ngadain di sini juga. Kalau di total omsetnya bisa ratusan juta ya lebih ya. Ya kurang lebih lah Om. Good lah. Nah ini mungkin teman-teman juga pengen tahu selain tadi kamu sudah banyak cerita, nah next ke depannya apa yang ingin kamu capai lagi di depannya? Yang jelas aku ingin memperbanyak bisnis lagi Om. Kalau misalkan ini kan kita bisnisnya di bidang food and beverage kuliner ya. Nah aku pinginnya kayak bisnis ekspor impor juga. Terus aku juga pingin bisnis tambangan. Ya pokoknya yang berhubungan sama bisnis juga aku pingin ngejar itu juga Om sebenarnya gitu. Good banget. Sekarang usia berapa sih kita? 20 Om. 20 tahun. 20 saya masih kuliah ya. Sama, saya juga kuliah. Masih kuliah ya. Tapi keren banget. Terima kasih Om. Makanya untuk sahabat-sahabat tercinta, untuk kalian yang masih muda, usia tidak menjadi acuan. Ya ini
contohnya Vito walaupun baru usia 20 tapi beliau sudah bisa bisnis dan juga memulai jenjang karir yang lebih baik lagi. Apalagi tadi kalian dengar sendiri cita-cita beliau nanti seperti apa. Nah Vito, kira-kira kalau kedepannya selain jadi pengusaha, kira-kira apa lagi yang akan Vito ingin capai selain jadi pengusaha? Jadi apa ya? Ya jadi kepala keluarga yang baik aja loh. Keluarga yang baik, amin. Soalnya kan kalau semua udah terpenuhi kan, ya urusan dunia udah terpenuhi nih. Iya. Ya tinggal kita ibadah, urusan akhirat gitu kan. Terus ya sayang sama keluarga aja, Keluarga. kayak gitu Om. Iya. Ya cuma kan udah double ya, maaf ya para ini. Maaf. Iya. Terus selain itu, kira-kira apa lagi yang ingin kamu dalam waktu dekat ini ingin kamu kerjakan? Ya pengennya cepat lulus kuliah aja Om. Kuliah. Ya pengennya cepat lulus kuliah. Kalau misalkan ada kesempatan buat S2 ya S2 dulu. S2 ya. Kayak gitu Om. Jadi antara pendidikan dan karir harus sejalan Iya ya. betul Om. Apa kira-kira jurusan apa yang ingin nanti di S2-nya? Jurusan manajemen lagi. Oh, manajemen lagi Iya. lanjut. Luar Lanjut biasa. lagi Om. Karena emang tujuannya bisnis sebenarnya. Bisnis. Iya. Apa sih yang passion kamu tuh kenapa ngambil bisnis? Ya karena emang dari dulu kan aku sudah diajak sama mama buat bisnis juga Om. Karena kan mama dulu sebelum kuliner juga ada lagi retail ya. Jadi kayak minimarket dan kayak aku udah tahu jatuh bangunnya bisnis itu seperti apa gitu. Jadi ya emang karena sering dibawa nih dari waktu aku kecil sama mama ke sini ke sana sampai jadi restoran kayak gini. Ya karena mungkin ya jam terbang aku waktu sama mama tuh selalu dibawa terus kayak gitu. Iya. Jadi kamu learning by doing dan ikutin petunjuk dari orang tua ya. Iya betul Om. Jadi ngikutin jejak orang tua. Iya ngikutin jejak orang tua. Tapi kan kamu sendiri kan juga punya konsep sendiri kan yang ingin kamu Pasti ada Om. terapkan di bisnis kamu kan begitu. Pasti ada Om. Jadi aku saat ini sih aku ya pengennya ngembangin di Devins dulu ini sampai bener-bener dia namanya kan belum terlalu besar nih Om. Jadi aku pengen fokusnya di Devins supaya namanya ini supaya dikenal sama orang-orang lebih banyak lagi Om kayak gitu. Ya kalau bisa go internasional lah. Wah, amin, Kayak gitu, amin. Keren ya teman-teman ya. Nah, coba deh sekarang kamu kasih tips kepada teman-teman sahabat muda semua, sahabat-sahabat tercinta dari Ando Official, bagaimana caranya memulai usaha. Karena banyak orang tuh, bagaimana ya saya nggak punya uang ini. Nah itu, coba kamu kasih tipsnya ke teman-teman semua. Tipsnya sih sebenarnya gampang Om. Yang paling pertama itu mental dulu sebenarnya. Mental ya. Mental dulu. Jadi kita kadang-kadang kalau misalkan punya keinginan tapi mentalnya nggak ada, ya kadang maju mundur tuh, ya kan kayak gitu. Jadi yang pertama tuh yang paling harus kuat tuh mental dulu. Mental. Mental tuh yang paling penting sih mental deh Om. Mental. Udah pokoknya mental, kalau mental udah siap tinggal mengikuti aja gitu. Kalau anak muda mental bablas ya. Betul loh, mental harus bablas dong. Pokoknya udah punya itu langsung gitu. Iya Nah itu yang saya dong, suka dari jelas. para anak muda karena itu modal utama. Jadi kalau kamu punya konsep, punya pemikiran yang matang, investor pasti akan ngikutin, ya kan gitu. Nah, saya boleh tahu nggak kira-kira apa sih produk yang ada di kamu ini yang favorit dari Favorit. Devin ya? Nah, gimana kalau kita langsung tampilin aja? Oh Om? gitu, ada? Oh, ada iya, dong, oke, ada dong. boleh. Nah, Ini minuman favorit di sini ya? salah satu Om. Oh salah satu. Salah ya? satunya Om. Oh. Karena favoritnya sebenarnya Terima banyak Om. kasih. Makasih, thank you. Silakan. Oke. Nah, ini apa nih? Vito, Ini namanya Sunrise Masih- Om. Sunrise. Varian mocktail. Jadi di Devins ini bukan cuma ada makanan sama kopi doang, tapi ada mocktail, minuman-minuman kekinian juga Om. Oh. Salah satunya mocktailnya ini Sunrise Om. Oh. Jadi komposisinya ini ada strawberry, ada jeruk, sama ada soda. Oh, ini pakai soda juga Pakai ya. soda Om. Jadi jadinya seger Om. Seger banget ya. Seger banget dong, jelas. Ini dari warnanya aja udah mantap banget loh, sahabat-sahabat tercinta nih. Ini kalian harus datang deh ke sini karena tempatnya cozy dan tadi saya udah nyobain makan bebek goreng. Wih, lezat banget. Waduh. Wah, sambelnya Terima kasih. luar biasa. Saya cobain dulu ya. Oke, cobain ya Om. Ayo, Oke. Bener enak banget. Rasa sodanya sama asam manisnya tuh kerasa banget. Widih. Ini Devin yang Bener racik Om. sendiri atau Saya sendiri yang ngacik Om. racik sendiri? Bener-bener kayak minuman-minuman di sini rata-rata emang racikan aku sendiri Om. Oh, Vito sendiri. Iya, Belajar saya dari sendiri. mana sih? Belajarnya dari mana? Hah? Ya inspirasi aja gitu. Oh, jadi Karena kan searching terus ini ya. awalnya juga kan kita nggak ada kepikiran Om mau bikin ini, bikin ini, bikin ini. Cuman belajar-belajar dari teman gitu yang udah expert di bidangnya gitu. Ya istilahnya kita sharing pengalaman juga lah gitu kan. Terus kita dapat ilmu nih, ya kita terapin di sini. Implementasikan Kayak di gitu. Devin Betul. Cafe Industry. Nah,
itu teman-teman sahabat tercinta. Jadi kalian jangan ragu bertanya ya, Iya. teman-teman yang expert, dan juga yang paling penting namanya di usaha adalah langsung dikerjakan, do it. Betul. Ya. Jadi jangan cuma dibayangin, dipikirin dan tidak pernah dilakukan ya. Ya, Ini betul. keren banget dari Vito nih. Nah, setelah ini tadi udah banyak ya kita dengar inspirasi kamu. Dan apa sih yang kamu rasakan, pengalaman yang paling buruk yang kamu rasakan selama menjalankan bisnis? Sebenarnya yang paling nggak ngenakin itu ya kalau kita nggak bisa nepatin janji kita sendiri, kayak gitu Om. Pada diri sendiri maupun orang lain, apalagi Iya ya? betul Om. Jadi misalkan customer nih sudah buat schedule dengan kita, buat reservasi lah atau apa gitu, tapi kita ternyata di kitanya ini ada halangan gitu. Nah itu sebenarnya yang bikin kita ngeganjel gitu, karena kan istilahnya ya itu ngurangin servis dari kita sendiri kayak gitu. Jadi service excellent ya. Yes, betul, Om. Iya, excellent service. Nah, itu ya juga salah satu yang jadi beliau pikirkan ya. Ya. Nah, sahabat-sahabat tercinta, jadi sekali lagi banyak pelajaran yang kalian sudah bisa dapat dari Vito. Ini anak muda luar biasa, dan beliau memulai usaha ini bukan dari sebelum pandemi, pada saat pandemi ya. Pada saat orang kesulitan nyari usaha dan lainnya, kamu malah bangun usaha baru. Iya. Nah, itu keren banget. Nah itu sahabat-sahabat tercinta. Jadi belum tentu situasi sulit kita akan sulit membangun, Iya, kita betul. sulit grow up. Tapi Iya, betul. nah ini beliau ini pada saat sulit beliau bangkit. Nah itu yang jadi kunci sukses beliau sampai saat ini. Ya. Nah kita sebagai penutup ya Om, kasih tipsnya selain tadi mental, apalagi buat anak-anak muda di luar sana, sahabat-sahabat tercinta dari Daryanto Official, agar bisa memulai usaha ini. Nah yang paling penting ya berdoa Om. Berdoa pada Tuhan. Dan yang paling penting lagi juga baikin pengalaman di luar dulu. Ya tadi kayak saya bilang, jangan ragu untuk bertanya, jangan malu untuk bertanya sama orang gitu. Karena ilmu itu bukan hanya dapat di dalam sekolah, tapi di luar pun juga banyak ilmu yang kita bisa ambil gitu. Jadi saya. Jadi 3 ya tadi ya, tadi mental, doa, dan implementasikan langsung ya. Dari, langsung di. Yang namanya di usaha harus usaha ya, bukan dunia pikir ya. Iya betul. Nah itu sahabat-sahabat tercinta. Jadi kita berharap dari generasi muda bisa muncul Vito-Vito yang lain yang bisa mengembangkan usaha dan juga membuka dunia usaha, tentunya juga membuka lapangan pekerjaan ya. Amin, Sukses selalu Vito, mudah-mudahan terima kasih makin Om. sukses juga buat Devinnya dan juga Daryanto. makin keren. Siap. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, komen yang bagus-bagus, dan juga untuk membangun official ini, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya.